Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai sinkronisasi proses. Mengapa perlu sinkronisasi? Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Diperlukan adanya suatu mekanisme untuk memastikan urutan atau giliran pengaksesan suatu data yang saling bekerja sama sehingga terjadi sinkronisasi. Komunikasi proses. Sistem berbagi memori yaitu mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Sistem berkirim pesan yaitu membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Nah, dibagi menjadi dua yaitu komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Komunikasi langsung yaitu proses yang ingin berkirim pesan harus mengetahui secara jelas dengan siapa mereka berkirim pesan. Hal ini dapat mencegah proses salah terkirim ke proses yang lain. Komunikasi tidak langsung menggunakan jenis kotak surat atau pot yang mempunyai ID unik untuk menerima pesan. Proses dapat berhubungan satu sama lain jika mereka membagi pot mereka. Komunikasi langsung, link dapat otomatis dibuat. Yang tidak langsung, link terbentuk jika beberapa proses membagi kotak surat mereka. Sebuah link terhubung tepat satu proses komunikasi berpasangan. Sebuah link dapat terhubung dengan banyak proses. Di antara pasangan itu terdapat tepat satu link. Kalau yang tidak langsung, setiap pasang proses dapat membagi beberapa link komunikasi. Link tersebut biasanya merupakan link komunikasi dua arah. Link merupakan link terarah atau link ataupun link yang tidak terarah. Konkurensi atau kebersamaan. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses penjadwalan dan sinkronisasi merupakan tiga hal yang tidak bisa dipisahkan. Konkurensi menjadi penting karena saat ini hampir seluruh sistem sudah mendukung multi-programming ataupun multi-threading yang mengharuskan adanya proses-proses yang bersifat konkuren. Terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan yaitu mutual exclusion ya, merupakan kondisi di mana hanya ada satu proses yang mengakses suatu sumber daya. Bagian dari kode program yang sedang mengakses sumber daya dipakai bersama dinamakan critical section. Nah, ini ya. Jadi program ini ya hanya membutuhkan resource dari ini. Program ini hanya membutuhkan resource dari sini. Gitu. Jadi tidak berbagi. Proses ini dan proses ini tidak saling berbagi resource-nya, tidak berbagi sumber dayanya. Jadi ini hanya membutuhkan ini. Ya. Ini hanya membutuhkan ini, jadi tidak berbagi. Nah, solusinya membuat resource yang di-share. Jadi misalnya ini membutuhkan resource dari sini, bisa juga membutuhkan resource dari sini. Ini membutuhkan resource dari sini dan resource dari sini, begitu ya. Kalau ini mutual exclusion begini, jadi tidak saling berbagi. Nah, kalau ini bukan mutual exclusion ya, ini saling berbagi. Terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan ya. Oh ini ya, sekarang deadlock ya, keadaan di mana sistem seperti terhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi dan menunggu untuk mendapat sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Jadi proses berhenti dikarenakan setiap proses memiliki sumber daya yang tidak bisa dibagi ya, dan menunggu untuk mendapat sumber daya yang sedang dimiliki oleh proses lain. Nah, jadi begini deadlock. Jadi ini proses ya, ini resource-nya. Jadi
deadlock. Jadi proses ini tidak bisa berjalan ya, karena dia menunggu ya, menunggu resource ini masih dipakai yang lain ya, gitu ya, masih menunggu karena ini masih dipakai yang lain proses ini atau ini ya, proses ya. Ini tidak bisa berjalan ya, tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena sumber daya masih dipakai yang lain. Jadi contohnya ini tidak bisa maju ke sini nunggu ini selesai, ini juga nggak bisa maju nunggu ini selesai, begitu ya. Jadi kalau yang ini mungkin lebih sederhana gambarnya. Kalau misalnya ini sudah selesai ya, ini sudah selesai baru ini bisa berjalan ya, bisa lewat gitu ya. Jadi kalau proses yang ini selesai, ini baru bisa jalan. Selesai ini berjalan, baru bisa digunakan jalannya. Kalau yang ini sama, ini harus salah satu proses ini harus selesai dulu, baru yang lain bisa berjalan. Starvation yaitu kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource ya. Karena terjadi deadlock tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Jadi ini proses, ini resource karena terjadi deadlock, jadi ini kehabisan ya. Kehabisan. Jadi karena ini terjadi proses ini dia tidak berjalan ya. Jadi ini proses yang ini menghabiskan sumber daya ya. Sumber dayanya habis karena mentok ya. Kalau misalnya Anda tahu ada jalan seperti ini jalannya mentok. Nah, kira-kira walaupun berhenti begini kan apa itu istilahnya itu, mesinnya masih jalan. Nah, bisa jadi ini bensinnya habis, bensinnya habis. Jadi ini kehabisan reservoir bensin misalnya begitu. Sinkronisasi itu menjaga agar data tersebut tetap konsisten dan mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Nah, prinsip-prinsip dan ruang lingkup konkurensi. Alokasi layanan pemproses untuk setiap proses. Pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya. Komunikasi antara proses. Sinkronisasi aktivitas dari banyak proses. Permasalahan dan dalam konkurensi. Kecepatan eksekusi proses. Proses di sistem tidak dapat diprediksi. Aktivitas proses lain. Cara sistem operasi menangani interrupt. Penjadwalan yang dilakukan oleh sistem operasi. Jadi karena setiap proses itu tidak dapat diprediksi selesainya, nah, maka menyebabkan terjadinya deadlock ya. Jadi seperti itu tugas sistem operasi ya, mengatur proses yang sudah aktif, alokasi dan dialokasi beragam resource untuk setiap proses, proteksi data atau resource dari interferensi proses yang lain. Interaksi antar proses itu ada risk condition, critical section, semapur dan monitor. Risk condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses sumber daya atau resource secara konkuren. Hasil akhir dari data tersebut bergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi. Untuk mencegah risk condition, proses yang berjalan secara konkuren harus disinkronisasi. Nah, jadi contohnya ini ada P0, ada P1 mengakses resource yang sama. Jadi kalau program berjalan normal, jadi ini ada produsen, ada konsumen, misalnya ini counter atau toko. Jadi produsen ngirim jebret ke counter, yang konsumen nanti belanja ke counter. Jadi ini ada ngirim, ada ya bolak-balik ini kan ngirim balik. Ini juga gitu semuanya.
beli pulang gini. Nah, kalau di risk condition gini, produsen ngirim langsung dibeli, ya gitu kan. Ini komposnya balik lagi, nah ini ngirim lagi. Jadi apa itu, tidak ada stok, jadi langsung begini ya sistemnya, gitu ya. Critical section, lebih dari satu proses berlomba-lomba pada saat yang sama untuk menggunakan data yang sama. Setiap proses memiliki segmen kode yang digunakan untuk mengakses data yang digunakan secara bersama-sama. Segmen kode tersebut disebut critical section. Masalahnya adalah menjamin bahwa jika suatu proses sedang menjalankan critical section, maka prosesnya tidak boleh masuk ke dalam critical section tersebut. Solusi critical section harus memenuhi 3 syarat berikut, yaitu mutual exclusion, yaitu kondisi di mana tidak ada 2 proses yang menjalankan critical section bersamaan. Terjadi kemajuan atau proses yang sedang menjalankan remainder sectionnya tidak boleh menjalankan critical section berikutnya sebelum proses lain menyelesaikan critical sectionnya. Ada batas waktu bound waiting, yaitu ada batas waktu suatu proses dapat menjalankan critical sectionnya. Perangkat lunak itu menggunakan algoritma untuk mengatasi masalah critical section. Perangkat keras yaitu bergantung pada beberapa instruksi mesin tertentu, misalnya dengan menonaktifkan interupsi, mengunci suatu variabel tertentu, atau menggunakan instruksi level mesin seperti test atau set, test and set. Semapur yaitu sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Sebuah variabel bertipe integer yang selain inisialisasi hanya dapat diakses melalui 2 operator standar, yaitu increment dan decrement. Monitor itu suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Fungsi semapur itu menangani mutual exclusion sebagai resource controller dan komunikasi antar proses. Nah, jadi misalnya ilustrasinya gini, ini ada bandar, ini ada pemain, ya. Ini semapurnya, ini threadnya. Kemudian melakukan home pipa misalnya. Pemain mulai gambreng. Nah, kemudian gambreng ini ada yang punggung, ada yang telapak. Nah, ini ada home pipa lagi. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, begitu kan? Gambarannya begitulah. Oke. Untuk materi kali ini cukup. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.